Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pajak, di mana pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video-video pembelajaran sebelumnya Anda sudah mempelajari berbagai macam jenis pajak. Ada beberapa macam jenis pajak. Jika dilihat dari lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adapun pajak daerah ialah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan dijelaskan satu persatu apa saja yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pajak-pajak yang termasuk dalam pajak pusat, ya, diantaranya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, serta pajak penghasilan atau PPH. Kita coba bahas satu persatu. Pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, jadi pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang dimilikinya, yang diterimanya, atau yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Apa yang dimaksud dengan penghasilan? Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari penjelasan ini, ya, bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan, maka sebetulnya kita bisa melihat bahwa Indonesia menerapkan, ya, bisa dikatakan menerapkan asas yurisdiksi kebangsaan atau asas yurisdiksi domisili, ya, di mana dilihat di mana subjek hukum atau badan hukum itu bertempat tinggal, dan tanpa memperhatikan apakah penghasilan yang didapatnya itu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Begitu juga dengan asas yurisdiksi kebangsaan, ya. Ini kaitannya dengan yurisdiksi pemungutan pajak, di mana kebangsaan orang Indonesia, ya, selama dia berkebangsaan Indonesia, dia mendapatkan penghasilan dari luar negeri, ya, maka dia dipungut pajak. Nah, besaran pajak yang harus dibayarkan ditentukan oleh jumlah objek pajak yang disebut dengan DPP, ya, dasar pengenaan pajak, dikalikan dengan tarif pajak terhadap objek yang bersangkutan. Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan neto dikurangi dulu dengan penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya Anda akan diajak belajar untuk menghitung pajak penghasilan, ya. Nanti Anda akan belajar apa itu PTKP. Tapi nanti di menghitung PPH atau menghitung pajak penghasilan itu akan kita fokuskan hanya di PPH pasal 21 untuk orang pribadi pegawai tetap. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen kepada konsumen.
Dasar hukum utama untuk pengenaan PPN di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang sudah direvisi ya, dengan Undang-Undang 11 tahun 94 dan terakhir Undang-Undang 18 tahun 2000. Mengenai tarif PPN yang dikenakan di Indonesia itu menganut sistem tarif tunggal ya, yakni 10%. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang perlu Anda pahami bahwa pajak pertambahan nilai ini tidak dibayarkan atau disetor secara langsung ya, dari konsumen kepada negara, melainkan konsumen ini membayar atau menyetor pajaknya ini melalui pedagang atau pengusaha kena pajak ya, atau produsen. Konsumen membayar sebagai penanggung pajak ya, membayarkan pajaknya PPN 10% atas barang yang dibelinya dari penjual atau pengusaha kena pajak atau produsen, dan pengusaha kena pajak itu nantinya akan menyetorkan pajak kepada pemerintah. Jadi kita setornya lewat ke pengusaha. Makanya kalau kita membeli barang itu sudah termasuk dengan harga dengan pajak PPN. Harganya sudah termasuk dengan pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi kita membeli barang itu membayar barang sekaligus dengan pajaknya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini sebagai awalan sebelum Anda nanti belajar bagaimana cara menghitung pajak pertambahan nilai, bahwa dalam perhitungan pajak pertambahan nilai ini ada istilah yang perlu teman-teman pahami, yakni pajak masukan dan pajak keluaran ya. Pajak keluaran dan pajak masukan. Apa yang dimaksud dengan pajak keluaran? Pajak keluaran itu adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak itu menjual produknya ya, jadi yang pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh si penjual atau si pengusaha kena pajak. Adapun pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh atau membuat produknya. Jadi pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak itu sendiri ketika dia membeli barang yang dijualnya dari atau memperoleh barang yang dijualnya atau membuat produk yang dijualnya. Dan PPN yang harus disetor kepada negara oleh pengusaha kena pajak itu adalah PPN yang sudah diperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluarannya ya. Jadi selisihnya itulah yang akan menentukan berapa pengusaha kena pajak harus membayar pajak kepada negara. Jadi diselisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Tadi pajak keluaran itu adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak dari konsumen, sedangkan pajak masukan itu adalah pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak untuk membeli atau memperoleh atau membuat produk yang dijualnya. Nanti kalau belum jelas kita akan jelaskan kembali di bagaimana cara menghitung PPN. Anda akan belajar bagaimana cara menghitung pajak pertambahan nilai. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Ya, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, pengaturan PPNBM ini termasuk dalam paket undang-undang PPN. Jadi ketika Anda membeli barang mewah dari luar negeri, maka ada dua pajak yang dipungut, yakni pajak pertambahan nilai dan ada PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi PPNBM pengaturannya masuk ke dalam paket undang-undang pajak pertambahan nilai.
Apa saja sih ciri-ciri barang kena pajak yang tergolong mewah? Ya, antara lain adalah barang tersebut bukan kebutuhan pokok. Ya. Barang tersebut dikonsumsi oleh kalangan terbatas. Pada umumnya adalah dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan strata status. Jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan, moral masyarakat serta mengganggu ketertiban, seperti contohnya adalah minuman beralkohol. Itu termasuk barang mewah. Barang kena pajak yang tergolong mewah. Adapun dasar pertimbangan pengenaan PPNBM, yakni perlu ada keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi antara atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi untuk mengendalikan pola hidup mewah. Ini adalah salah satu fungsi pajak, yakni fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Dan lain sebagainya. Tentu juga perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas atau memperoleh manfaat darinya. Yang dipungut atas tanah atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan dikenakan berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 85 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 94. Sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, dan berbicara mengenai objek pajak bumi dan bangunan itu dibedakan atas 5 sektor, yakni sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, perdesaan, dan sektor perkotaan. Nah, yang perlu saudara-saudara ketahui bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, maka khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, ya, itu masuk dalam pajak daerah, ya, menjadi pajak daerah kabupaten kota. Jadi khusus untuk 2 sektor terakhir, yakni sektor perdesaan dan sektor perkotaan, PBB-nya itu menjadi bagian dari pajak daerah kabupaten kota. Sedangkan 3 sektor lainnya tetap merupakan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Lalu selanjutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana pajak ini dikenakan atas perolehan hak, ya, atas tanah dan bangunan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang membeli sebuah rumah yang memiliki sertifikat hak milik, maka pembeli harus membayar BPH-TB, ya. BPH-TB harus dibayar jika melakukan salah satu hal berikut di bawah ini. Misalnya adalah akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh PPHT atau notaris, ya. Atau risalah lelang untuk pembelian telah ditandatangani oleh kepala kantor lelang. Jadi kalau kita membeli barang lelang itu juga tanah, ya, membeli tanah dan bangunan secara lelang itu juga diharuskan untuk membayar BPH-TB. Jika terjadi pemindahan hak karena jual beli, ya, tukar menukar, hibah wasiat, warisan, atau pemberian hak baru, karena adanya kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, maka penerima hak harus membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi warisan juga ketika kita mendapatkan warisan, maka kita harus membayar BPH-TB.
Yang terakhir adalah bea materai, di mana objek bea materai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Sudah disinggung di video pembelajaran sebelumnya bahwa bea materai itu tadinya tarifnya itu dua, yakni ada yang 3.000, ada yang tarifnya 6.000. Tetapi mulai 1 Januari 2021 bea materai itu menggunakan tarif tunggal, yakni 10.000 untuk satu dokumen. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, itulah penjelasan mengenai berbagai macam jenis pajak pusat. Ada yang kemudian tetap menjadi wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelolanya, dan ada pajak pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah. Ya, tadi berupa BPHTB, ya. Terus PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan itu diserahkan kepada daerah sejak adanya Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, nanti di penjelasan selanjutnya ini kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah, bahwa BPHTB juga itu diserahkan kepada daerah. Jadi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu akhirnya nanti menjadi pajak daerah juga. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, adanya desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meniscayakan juga adanya desentralisasi fiskal. Dan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal itu adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah oleh pemerintah pusat yang dapat digali dan digunakan sendiri, ya, digunakan sendiri oleh suatu daerah berdasarkan potensi daerah masing-masing melalui pajak daerah. Jadi daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak. Selain pajak, sumber penerimaan bagi daerah bisa berupa retribusi, ya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dijadikan modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah tertuang tadi undang-undang yang terakhir yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak daerah digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PDRD 2019, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari, contohnya misalnya adalah pajak kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan di atas air. Terus bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, ya, BBN, ya, bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak rokok. Itu adalah masuk dalam jenis pajak provinsi. Adapun jenis pajak kabupaten kota ini lebih banyak, ya, berdasarkan
sebagaimana diatur pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PDRD 2019. Ada pajak hotel, ada pajak restoran, ada pajak hiburan, ada pajak reklame, penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet. Nah, di sini ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tadi, seperti yang sudah dijelaskan, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada awalnya termasuk pajak pusat, tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 tahun 2009, BPHTB diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga oleh sebab itu maka BPHTB termasuk dalam pajak daerah, bukan lagi pajak pusat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, retribusi daerah ya, pembahasan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah ini ada 3. Ya, objeknya ada 3, yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan jasa usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jadi jasa umum ini kaitannya dengan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, sedangkan jasa usaha ini jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersil ya, menganut prinsip-prinsip komersil. Yang ketiga adalah perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan lain sebagainya. Jadi ini kaitannya dengan perizinan yang dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa saja yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum? Pertama adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan misalnya, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, pengabuan mayat, lalu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Lalu yang selanjutnya yang termasuk dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi terminal misalnya, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rekreasi dan olahraga misalnya. Itu adalah termasuk dalam retribusi jasa usaha. Dan retribusi perizinan tertentu, contohnya misalnya retribusi izin mendirikan bangunan IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan dan dijelaskan pada video pembelajaran kali ini terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah. Saya berharap Anda bisa memahami dengan baik dan bisa bermanfaat apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Saya berpesan, jika memang Anda ingin mempelajari lebih jauh terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah, silakan Anda buka undang-undangnya, Anda pelajari undang-undangnya, baik undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, undang-undang PBB, ya, BPHTB. Lalu Anda juga coba cari peraturan daerah, ya, di daerah Anda masing-masing yang mengatur mengenai pajak daerah. Jadi ada peraturan daerah mengenai pajak daerah. Nanti silakan Anda cek di situ, ya.
berapa pajaknya apa saja yang dipungut, lalu berapa tarif pajaknya ya, yang dikenakan. Itu bisa Anda jumpai di perda masing-masing daerah. Akhir kata, selamat belajar dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.